Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil yang telah kami buat untuk memenuhi tugas UAS dari desain antarmuka. Perkenalkan, nama saya Sofwan Ali Santosa, nomor absen 24. Dan saya Muhammad Yusuf Musyaffa, absen 17. Saya Ainin Ratnadita di absen 2. Saya Najwa Dani Sabrina, absen 20. Jadi selanjutnya mungkin langsung ke demo halaman untuk role owner. Pertama kita bisa langsung ke halaman, masuk ke akun. Ada dropdown untuk memilih role-nya. Dan di sini kita pilih sebagai owner. Langsung aja ke sign in. Langsung untuk setelah sign in langsung masuk ke halaman home-nya sang owner. Di sini kita ada data awal, tombol keluar, dan bagian untuk submenu, info terbaru, dan di bawah sendiri ada navbar. Terdiri dari 5 menu utama. Kita masuk ke submenu dulu. Yang pertama adalah pencairan. Di sini setelah kita klik langsung ada pilihan untuk m-banking atau e-wallet. Nah, data m-banking atau e-wallet ini nanti Anda masukkan pada halaman profile. Setelah klik, nanti prosesnya ada di aplikasi yang bersangkutan ya. Setelah penarikan berhasil, kita kembali langsung ke lanjut submenu yang kedua, yaitu menu dari warung atau restorannya. Di sini ada dua pilihan, menu dan atau custom. Di bawahnya ada pembagian, yaitu paket makanan dan minuman. Untuk paket sendiri, gabungan antara makanan dan minuman. Lanjut pada bagian makanan, hanya menampilkan menu-menu makanan saja. Untuk minuman ya seperti makanan tadi, hanya menampilkan minuman saja. Terus jika kita klik salah satu menunya, maka akan menampilkan menu untuk edit atau detail, yang terdiri dari nama, deskripsi, tersedia harga, dan sebagainya. Jika kita klik simpan, maka akan lanjut menyimpan dari data yang telah kita ubah. Terus kita lanjut ke custom. Di sini kita akan buat menu baru seperti data-data yang ada di menu edit atau detail tadi. Kita lanjutkan tambah menu berhasil, terus kita kembali lagi. Nah, ini menu untuk submenu menunya sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjut dengan menu transaksi. Transaksi sendiri ya akan menampilkan data-data transaksi yang sudah masuk, dan juga ada tombol untuk filter data transaksinya. Yang ada status, tanggal, dan metode pembayaran. Kita coba untuk sukses, status dengan sukses, maka akan menampilkan transaksi yang berstatus sukses saja. Jika kita silang, maka akan klik filter lagi, kita klik kartu debit, menampilkan transaksi menggunakan kartu debit, dan di sini tidak ada transaksi yang menggunakan kartu debit. Begini jika tampilannya tidak ada datanya. Klik lagi, dan jika lanjut klik salah satu transaksinya, maka akan masuk ke detail transaksi. Kembali, terus setelah menu transaksi selesai, lanjut ke outline saya, halaman profile ini. Ini pengaturan untuk detail-detail data dari outletnya. Berisi dari foto, nama usaha, email, nama e-wallet, dan nomor rekening yang digunakan untuk pencairan tadi. Kita klik kembali, ada menu pesanan. Di sini ada dibagi menjadi 3 tahun proses, selesai, dan batal. Untuk saat ini masih belum ada, maka bisa kita refresh, dan ya muncul data pesanan dalam proses. Jika kita terima, langsung akan menjadi detail pesanan. Detail pesanan kita masuk. Nah, di sini di detail pesanan ini ada tombol untuk pesanan siap. Ini kita klik saat pesanan sudah siap untuk diantar saja. Jika sudah, langsung klik saja. Berarti sudah selesai. Kita lihat detail, maka berisi data detail dari pesanan tadi.
Kita kembali setelah submenu sudah selesai semua, maka lanjut ke menu yang ada di navbar. Yang pertama adalah kotak masuk. Ini adalah data-data transaksi atau uang yang telah berhasil diterima dari customer. Terus lanjut ke menu dashboard, berisi data total order customer dan sebagainya. Juga customer overview. Di menu setting ada ganti bahasa. Juga yang kedua ada ubah info usaha yang tadi, berisi data-data usaha yang bisa kita ubah dan bisa kita simpan. Yang terakhir ada menu keluar, dan ini untuk yang kelima sudah kita temukan tadi adalah menu transaksi. Nah, dengan gini fitur-fitur yang ada di tampilan untuk owner telah saya temukan semua. Mungkin bisa dilanjut kepada rekan saya. Kemudian saya lanjutkan di sini akan ada tampilan desain untuk driver Poltek Food yang nantinya kita akan login sebagai driver. Di tampilan awal atau tampilan beranda, di sini nanti akan tertera sebuah maps atau kondisi di mana driver itu nanti akan tertera di bagian maps. Ini dalam menunjukkan kondisi online. Jadi driver posisi online. Kemudian di tampilan yang kedua ada tampilan pendapatan, yaitu ringkasan pendapatan dalam perharinya bagi si driver. Kemudian selanjutnya nanti akan ada pesan yang nantinya akan terbagi menjadi 3, yaitu ada orderan, kemudian pengumuman, dan yang terakhir ada kotak masuk chat. Kemudian yang keempat ada profile driver, yaitu nantinya akan tertera akun bagi si driver. Kemudian mari kita bedah satu persatu. Di bagian orderan, di sini nantinya akan tertera orderan dari salah satu customer untuk warung A. Kita akan tekan lihat detail. Di sini nanti akan ada konfirmasi pesanan. Pesanan diterima apa tidaknya tergantung juga untuk si driver. Kita pencet yes. Kita selanjutnya akan ada posisi driver dan juga titik lokasi di mana warung tersebut atau restoran. Kemudian selanjutnya ada pengumuman, yaitu tahapan di mana nantinya sebuah aplikasi ini apabila terjadi maintenance atau pembaruan, itu bisa tertera bagi si driver di bagian kolom pengumuman. Ini apabila sudah ditandai setelah dibaca, dan ini nantinya akan dihapus seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke kotak masuk. Ini adalah chat dari beberapa customer. Salah satunya nanti akan tampil seperti ini. Lalu yang terakhir ada profile driver, yaitu tentang akun driver nantinya bisa mengubah foto profile. Nah, di sini akan ada konfirmasi, yaitu hapus foto profile, dan akan ada simpan perubahan. Selanjutnya yaitu riwayat order. Riwayat order akan tampil apabila driver menerima pesanan dari beberapa customer untuk restoran.
Di pengaturan aplikasi nanti akan ada notifikasi aplikasi yang bisa dinyalakan atau dimatikan. Kemudian bisa ubah suara notifikasi. Jadi sekian untuk tampilan driver. Untuk tahapan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada admin pusat. Di sini admin pusat mengelola driver, customer, dan restoran. Yang pertama itu kita sign in dengan email atau username, lalu kita masukkan password, lalu kita klik button sign in, akan masuk ke dashboard admin yang menampilkan total customer, total driver, total restoran, dan total revenue. Juga ada laporan status pesanan per hari ini, status pesanan per bulan, lalu ada top 5 restoran, lalu ada jumlah pesanan terbaru, lalu kita masuk ke kelola pesanan. Di kelola pesanan ada total pesanan, lalu ada cari driver, pesanan sedang diproses, pesanan sedang diantar, pesanan selesai, dan pesanan dibatalkan. Laporan pesanan, riwayat pesanan, ada yang sedang diproses, ada yang sedang diantar, lalu ada yang di-cancel. Lalu di kelola customer, itu ada data customer yang login di aplikasi Poltek Food. Ada nama customer, kontak, total order, total belanja, status, dan bergabung mulai tanggal berapa. Lalu di sini admin juga bisa melihat detail customer. Di sini ada detail customer, total pesanan, total belanja customer, lalu ada nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, bergabung dari kapan, lalu juga ada aktivitas terakhir. Lalu admin juga dapat menghapus customer di sini. Lalu yang keempat ada kelola driver. Di sini ada driver yang sedang online, driver yang sedang mengantar, lalu ada driver yang sedang offline. Di kelola driver ini juga ada driver-driver di aplikasi Poltek Food. Ada nama driver, lalu ada nama kendaraan, rating, total trip, pendapatan, lokasi saat ini, lalu ada statusnya juga sedang online, offline, atau sedang di perjalanan. Lalu admin juga bisa melihat detail driver. Di sini ada rating, pendapatan, lalu ada nama lengkap, email, nomor telepon, kendaraan, lokasi terakhir, lalu ada performa bulan ini, dan trip terakhir. Saya berangkat kurang lebih ada 9. Kok bisa ya ini mati? Padahal Lalu sekali. bisa edit driver, nggak ada perubahan data. Bisa edit jenis kendaraan, plat nomor, atau apa yang jika terjadi perubahan data. Admin juga dapat menghapus driver jika online lagi atau sudah tidak bekerja lagi. Kelola restoran. Di sini menampilkan restoran yang sedang buka, total pesanan hari ini, dan rating rata-rata restoran. Di sini ada beberapa restoran. Admin dapat menambahkan restoran
restoran baru dengan mengisi form di sini. Lalu admin juga dapat mengedit dan menghapus restoran jika terjadi perubahan data atau ingin mengubah data restoran. Lalu ada kelola keuangan dan transaksi. Di sini ada laporan keuangan, net profit, total pengeluaran, lalu ada distribusi metode pembayaran, riwayat transaksi, ada ID transaksi, tanggal, tipe, kategori, nominal, statusnya juga ada. Lalu ini admin bisa ekspor laporan ke Excel atau ke Word. Lalu kalau promo atau voucher untuk customer, di sini ada total promo, promo aktif, total penggunaan, voucher terpakai. Di sini ada beberapa. Promo kode, di mana admin juga bisa mengedit dan menghapus. Lalu juga ada voucher, beberapa voucher yang bisa digunakan customer. Admin juga bisa menambah promo dengan mengisi form ini. Nama promo, masukkan nama promo, kode promo, tipe promo, lalu deskripsi, tanggal mulai, tanggal berakhir promo, minimal transaksi, syarat dan ketentuan, lalu bisa upload foto untuk promonya nanti. Lalu ada performa bisnis juga. Di sini ada total order selama 1 minggu, user aktif 1 minggu, lalu rata-rata delivery time, ada performa harian, distribusi per jam, lalu ada kategori populer, lalu jam-jam sibuk untuk pemesanan di aplikasi Poltekvo juga ada. Lalu ada kelola notifikasi. Ini admin dapat mengirimkan notifikasi ke customer atau ke driver atau ke restoran dengan mengisi ke form ini. Lalu ada riwayat notifikasi yang telah dikirim. Lalu ada pengaturan aplikasi. Di sini ada pengaturan untuk komisi restoran, lalu pengaturan untuk ongkir, dan pengaturan operasional. Untuk dashboard admin pusat, itu saja. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya untuk tampilan dari customer yaitu seperti ini. Pada saat pertama masuk akan ditampilkan seperti ini. Selamat datang di Poltekvo. Selanjutnya akan tampil seperti ini untuk pesan antar, pembayaran mudah, pengiriman cepat. Kemudian kita akan diarahkan untuk login atau membuat akun. Di sini saya sudah ada akun, jadi saya langsung saja masuk ke login dengan nomor telepon. Lalu untuk login akan ditampilkan customer, login sebagai customer, lalu sign in. Nah, untuk tampilan dari home di customer itu seperti ini. Terdapat notifikasi, search bar, kemudian ada penawaran spesial, untuk kemudian kategori, special diskon, dan rekomendasi untukmu. Pertama, kita akan masuk ke fitur notifikasi. Fitur notifikasi akan muncul tampilan seperti ini untuk pemesanan dibatalkan, pemesanan berhasil, layanan baru tersedia, atau maupun pengaturan akun berhasil. Selanjutnya, kita akan masuk ke pencarian makanan. Selanjutnya kita masuk ke penawaran spesial. Untuk penawaran spesial, tampilannya seperti ini. Terdapat kayak
diskon-diskon dari Poltek Food. Kemudian search bar-nya berisi seperti ini. Nah, akan ada tampil riwayat yang makanan yang baru saja dicari, kemudian rekomendasi makanan populer, dan semua makanan. Untuk contoh, saya mencari makanan dessert. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dari Poltek Food. Kemudian ketika sudah mencari, kita dapat kembali. Nah, untuk tampilan ketika asal akan tampil bahwa tidak ditemukan dengan kata kunci yang diketikkan. Selanjutnya akan kembali ke menu home. Selanjutnya ada tampilan rekomendasi untukmu. Nah, dari Poltek Food akan terdapat menu untuk merekomendasikan makanan yang disediakan untuk customer. Tampilannya seperti ini. Kemudian ada tampilan dari keranjang saya. Nah, kalau keranjang masih kosong, akan tampilan keranjang Anda masih kosong. Lalu ketika sudah mengisi keranjang, tampilan akan seperti berikut. Terdapat menu-menu yang dimasukkan di dalam keranjang, kemudian kita dapat menghapus apabila sudah tidak diperlukan maupun sudah tidak diinginkan, kita dapat menghapus makanan dengan cara geser ke kiri, lalu akan tampil menu hapus menu tersebut dari keranjang. Selanjutnya, untuk halaman kategori, kita terdapat kategori apa saja yang makanan maupun minuman yang terdapat di aplikasi Poltek Food. Contohnya, saya akan memilih kategori nasi, kemudian akan tampil menu berbagai macam nasi yang sudah difilter dari kategori tersebut. Kemudian muncul nasi campur, nasi bakar, dan seterusnya. Dan ketika kita masuk ke mie, itu juga akan tampil seperti ini, sama seperti nasi tadi. Lalu selanjutnya untuk tampilan memesan makanan seperti ini. Jadi di keranjang saya langsung saja kita pesan. Kita memilih metode pembayaran, bisa memilih dari m-banking, e-wallet maupun cash. Tapi salah satu tersebut. Kemudian berikut adalah tampilan ketika pesanan berhasil dipesan dan pembayaran juga berhasil dilakukan. Bisa dilihat detailnya. Untuk tampilan detail transaksi sendiri dari tampilan customer itu seperti ini, terdiri dari nama warung yang dipesan, kemudian pesanan Anda itu apa saja, kemudian subtotal, kemudian biaya layanan. Baik, saya lanjutkan. Untuk tampilan selanjutnya yaitu ada kotak masuk. Nah, kotak masuk sendiri itu jadi kayak riwayat pembayaran yang kita lakukan ketika kita memesan makanan ke warung. Akan muncul seperti ini, riwayat untuk ditampilkan, lalu riwayat transaksi, kemudian ada dari riwayat transaksi, kita dapat memfilter dari aktivitas tersebut, yaitu misalnya kita memilih dari tanggal minggu ini, akan muncul seperti ini, tidak ada transaksi karena saya belum melakukan transaksi dalam minggu ini. Selanjutnya, untuk tampilan lebih lengkapnya transaksi itu seperti ini. Jadi, kita dapat melihat transaksi untuk lebih lengkapnya itu di sini. Nah, ini terdapat transaksi untuk dari customer. Jadi, tampilannya itu ada riwayat ketika kita memesan makanan maupun minuman, kemudian kita juga dapat melihat riwayat transaksi yang kita lakukan saat top up e-wallet. Selanjutnya, untuk tampilan top up e-wallet, di sini akan tampil memasukkan nominal isi ulang yang akan diisikan
ke e-wallet yang dituju, kemudian memilih nominalnya. Lanjutkan, lalu kita memilih top up dari e-wallet apa yang akan kita inginkan. Selanjutnya, kita memasukkan PIN untuk mengonfirmasi top up. Selanjutnya, top up berhasil. Ketika top up berhasil, akan muncul tampilan top up berhasil sebesar nominal yang Anda tadi. Selanjutnya, untuk tampilan pengaturan dari akun customer terdiri dari profile, nama handphone, kemudian terdapat edit profile juga, terus ada restoran favorit, kemudian penawaran spesial dan promo, metode pembayaran, terdapat profil juga, alamat, notifikasi, keamanan, bahasa, mode gelap, pusat bantuan, undang teman, dan logout. Pertama, saya akan mencoba mengedit profil saya. Jadi dari ini, nama lengkap, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan kewarganegaraan. Selanjutnya kita memilih restoran favorit, yaitu tampilan restoran favorit sendiri, yaitu ketika kita memfavoritkan restoran dengan cara klik di ini, gambar love ini, lalu penawaran spesial dan promo juga muncul. Selanjutnya metode pembayaran tadi. Jadi metode pembayaran itu terdiri dari e-wallet maupun kartu-kartu yang terhubung dengan aplikasi Poltekfood dari akun customer. Selanjutnya yaitu fitur profile. Fitur profile sendiri terdiri dari nama lengkap, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan nomor telepon, dan kewarganegaraan dari customer. Di profile sendiri juga dapat mengganti foto profil dengan cara mengklik gambar icon profil tersebut. Kemudian terdapat fitur alamat. Alamat sendiri terdiri dari alamat default, yaitu rumah ataupun kantor ataupun dan sebagainya. Kemudian alamat juga terdapat alamat dari kantor, kos, rumah orang tua, hotel, maupun sebagainya. Kita juga dapat menambahkan alamat baru. Lalu selanjutnya, fitur notifikasi. Fitur notifikasi sendiri berisi pemberitahuan umum, suara mode getar, penawaran spesial, promo dan diskon, pembayaran, cashback, update aplikasi, layanan baru tersedia, tips baru tersedia. Fitur ini dapat di-on-off-kan oleh customer sendiri. Kemudian, fitur keamanan terdapat dari ingat saya, Face ID, sidik jari, dan autentikasi Google. Di keamanan sendiri, kita dapat mengubah PIN maupun mengubah kata sandi dari akun customer. Terdiri dari Face ID dan sidik jari juga yang dapat di-on-off-kan sendiri oleh customer. Selanjutnya, fitur terdapat bahasa, itu bisa memilih bahasa Indonesia. Lalu mode gelap itu bisa di-on-off-kan juga. Kemudian untuk pusat bantuan sendiri berisi frequently asked question, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan umum yang banyak ditanyakan oleh beberapa customer. Kemudian kita dapat mencari, jika kita ada pertanyaan, kita dapat mencari pertanyaan melalui search bar. Kita dapat mengetikkan keywordnya sesuai pertanyaan customer, apa saja. Namun, jika ada pertanyaan yang tidak terdapat pada frequently asked question ini, dapat menghubungi kami melalui customer service, kemudian dapat menghubungi juga melalui sosial media Poltekfood, yaitu terdapat WhatsApp, website, Facebook, X atau Twitter, dan Instagram. Dari Poltekfood sendiri juga terdapat sosial media yang tertaut dengan akun customer di aplikasi Poltekfood. Kemudian fitur selanjutnya yaitu undang teman. Di sini kita dapat menginvite teman yang ingin kita undang untuk menggunakan aplikasi Poltekfood sendiri. Ketika sudah mengklik invite, kemudian tampilan akan berubah menjadi invited, yaitu tandanya berhasil untuk mengundang teman
yang ingin kita undang. Selanjutnya yaitu yang terakhir fitur keluar. Fitur keluar sendiri yaitu fitur logout dari aplikasi Poltekfood. Fitur logout itu akan muncul pop-up apakah Anda yakin ingin keluar. Jika tidak, kita dapat mengklik kembali. Kemudian jika kita ingin keluar dari aplikasi tersebut, kita dapat memencet keluar. Kemudian untuk setelah logout, tampilan akan kembali ke tampilan login seperti pada awal tadi. Baik, sekian penjelasan tampilan customer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.